Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bapak Ibu Saudara-saudara, nas kita pada pagi hari ini berbicara tentang langit dan bumi yang baru. Kalau disebutkan ada langit dan bumi yang baru, berarti ada langit dan bumi yang lama. Ya, tidak mungkin disebutkan yang baru kalau tidak ada yang lama. Jadi kalau sudah ada yang baru, maka yang lama tidak perlu lagi. Ibarat kayak kita punya sepatu atau baju yang lama yang sudah tidak layak pakai, maka kita membeli sesuatu yang baru, sepatu, baju yang baru, dan kita tidak akan memakai lagi baju yang lama. Demikianlah konsepnya Tuhan Yesus ketika dia akan datang kedua kalinya. Ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, maka dunia, bumi, dan langit yang lama yang sedang kita tempati saat ini, semuanya akan diganti dengan langit dan bumi yang baru. Apa yang kita lihat di bumi saat ini dan apa yang kita lihat di atas langit sana, semuanya akan digantikan dengan langit dan bumi yang baru. Lalu bagaimanakah kehidupan di dalam bumi dan langit yang baru itu? Inilah nas yang sedang kita renungkan pada pagi hari ini. Nas kita mengatakan situasi yang terjadi, bagaimana kehidupan di dalam bumi yang baru. Nas kita mengatakan bahwa di bumi yang baru itu Yesus akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak ada lagi, perkabungan tidak ada lagi, tangis tidak ada lagi, duka cita tidak ada lagi. Mengapa tidak ada lagi? Karena di bumi yang baru itu tidak ada lagi kedagingan. Makanya hanya manusia yang bisa nangis, hanya manusia yang berduka, hanya manusia yang berair mata, berkabung, ratap tangis gitu ya. Di dunia yang baru itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena di dunia yang baru itu tidak akan ada lagi kematian. Ya, selama kita di dunia ini kita akan menghadapi kematian. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang dan mengubah bumi yang baru itu, maka kita tidak akan mengalami kematian, karena konsepnya Taman Eden yang di Kejadian itu dikembalikan lagi oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini. Karena sebenarnya Tuhan Allah itu tidak pernah merencanakan kematian bagi manusia. Tetapi ketika Adam dan Hawa itu memakan buah di tengah-tengah taman itu, maka ketika itulah manusia harus menghadapi kematiannya. Jadi Allah tidak pernah mengkonsep bahwa manusia itu harus mati. Tetapi karena dosa Adam dan Hawa, maka kita semua harus berdosa. Kita harus mati, turun ke dunia orang mati. Nah, ketika Yesus datang kedua kalinya, maka semua yang mati itu di bumi ini akan dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan untuk menerima kehidupan yang kekal. Dia akan menghuni bumi yang baru itu. Tapi ada yang akan dibangkitkan untuk dihukum selama-lamanya dan mati. Dan tidak akan ada lagi kehidupan bagi orang-orang yang telah dibangkitkan itu. Maka Bapak Ibu, konsep bumi yang baru itu adalah dihuni oleh manusia-manusia yang sudah dibaharui tubuhnya dengan tubuh kemuliaan. Tubuhnya bukan lagi tubuh seperti tubuh kita saat ini. Karena kita sakit, pusing, naik tensi, naik kolesterol, gula darah, dan lain-lain sebagainya. Itu tidak akan ada lagi di bumi yang baru, karena bukan tubuh ini lagi yang kita pakai, tapi tubuh kemuliaan. Sebagaimana tubuh kemuliaan Yesus yang bangkit dari kematian. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bumi dan langit yang baru sebagaimana yang tertulis dalam kitab Wahyu bukan lagi sebuah mimpi belaka. Ini adalah penglihatan dari Allah kepada Yohanes, seorang rasul, murid dari Tuhan Yesus. Dia melihat, dia menerima penyingkapan dari Allah tentang hal-hal yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara,
kita harus hidup sebagaimana pertobatan yang diinginkan Tuhan Yesus selama kita hidup di dunia. Kenapa? Karena HKBP melalui buku intinya ada mengatakan bahwa orang mati itu akan diikuti oleh perbuatan-perbuatannya. Nah, semua manusia akan dihakimi sesuai dengan pelanggaran dan dosa-dosanya. Maka selama kita hidup, sebelum kita mati, nah kalau kita sudah mati, kita hanya tinggal menunggu penghakiman. Maka marilah menggunakan kehidupan kita ini, iman kita itu harus mengerjakan hal-hal yang berkenan sesuai dengan permintaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bukan lagi mimpi dunia dan langit yang baru, tapi itu akan terjadi bagi kita. Kita akan hidup sebagaimana Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah di bumi yang baru yang akan disediakan oleh Allah. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kepada kami bahwa akan ada saatnya bumi dan langit ini akan Engkau gantikan dengan bumi langit yang baru. Oleh karena itu ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang telah Engkau tebus. Kami adalah orang-orang yang telah Engkau jamin keselamatan. Ajari kami untuk menghidupi dan sungguh-sungguh mengimani kepercayaan kami kepadamu dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, sebab perbuatan yang baik yang kami lakukan akan mengikuti kehidupan kami, bahkan ketika kami akan dibangkitkan oleh Tuhan di hari yang kedua Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.